Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wulandari, NPM 1911090289, kelas Fisika 3B. Video ini dibuat guna untuk memenuhi UAS mata kuliah listrik magnet, yaitu yang berupa proyek membuat alat yang menerapkan materi listrik magnet. Di sini saya membuat bel listrik sederhana, yaitu penjelasannya sebagai berikut. Pada materi medan magnet, arus listrik pada sebuah kawat dapat menghasilkan medan magnet. Pada hal ini, kita dapat melakukan percobaan bel listrik sederhana. Sebelumnya, apa itu bel listrik? Bel listrik sederhana merupakan suatu alat yang mampu menghasilkan suara dari adanya perubahan energi listrik menjadi magnet yang nantinya menimbulkan energi gerak, yang berfungsi sebagai sumber penghasil suara. Pada bel listrik menggunakan prinsip elektromagnetik. Elektromagnetik itu sendiri yaitu perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Elektromagnetik itu ada kaitannya dengan induksi elektromagnetik. Jadi, dapat dilihat pada percobaan berikut ini. Di sini saya akan membuat percobaan bel listrik sederhana. Yang pertama itu alatnya ada bel listrik. Bel listrik itu prinsip kerjanya, jika kumparannya dialiri arus listrik, maka akan berubah menjadi medan magnet. Yang kedua yaitu ada kepiting. Nah, kepiting itu sebagai dudukan lampu. Yang ketiga itu ada saklar. Saklar itu untuk menghidupkan dan mematikan bel. Yang keempat itu ada terminal. Nah, terminal ini sebagai sumber input dan outputnya. Terus yang kelima itu ada lampu. Yang keenam itu ada kabel merah dan kabel hitam. Dan yang ketujuh itu ada steker. Bagian yang pertama, kita akan menentukan bagian fasa dan netralnya. Di bagian terminal ini, kita akan membuat bagian netralnya yaitu yang sebelah kiri, dan bagian yang sebelah kanan itu bagian fasanya. Dan yang di kepiting, kita akan buat bagian fasanya yaitu yang di pinggir. Yang di pinggir sini, dan yang di tengah sini yaitu netralnya. Oke, yang pertama-tama kita akan sambungkan bagian netralnya ke terminal terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan sambungkan bagian fasa ke kepiting. Oke, sudah. Nah, yang fasa ini nanti kita akan sambungkan ke bagian tombol saklar. Ke bagian tombol saklar push button outputnya. Nah, yang ini push button output dan yang ini push button inputnya. Nah, kita akan sambungkan bagian fasa yang ini ke saklar outputnya. Oke, sudah.
Selanjutnya, kita akan sambungkan fasa ini ke saklar push button output. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan push button input ke langsung dari kita sambungkan langsung dari PLN yang di terminal fasanya. Di sini input ke fasanya. Nah, sudah selesai. Setelah itu, kita sambungkan bagian netral kepiting ke bagian netral terminal. Ais, putus lagi. Oke, sudah selesai. Sekarang kita sambungkan di terminal. Oke, sudah selesai. Jadi, pada prinsipnya fasa terminal yaitu sumber PLN, fasanya akan keluar memasuki push button inputnya. Nah, push button outputnya nanti akan keluar dan masuk ke menuju lampu. Nah, selanjutnya fasa kepiting ini akan keluar lalu masuk menuju ke bel listrik ini. Oke, kita siapkan dulu lampunya. Lampu yang saya pegang ini yaitu lampu sebagai indikator. Nah, oke, selanjutnya kita akan sambungkan steker ini ke terminal.
Oke, sudah selesai. Tinggal kita copot. Oke, sudah tersambung. Sekarang kita sambungkan steker ini ke terminal listriknya. Oke, kita coba sambungkan. Kita coba. Dan pada dasarnya fasa dan netral itu tidak boleh saling bertemu. Nah, kalau fasa dan netral itu saling bertemu, itu akan mengakibatkan konsleting. Nah, bagaimana jika lampu ini putus? Coba kita ibaratkan lampu ini putus ya. Coba kita tes terlebih dahulu. Nah, apakah bel listrik ini akan tetap menyala atau tidak? Dan ternyata bel listrik tetap menyala. Jadi, ketika lampunya itu putus, itu tidak akan mempengaruhi bel listrik karena kabel sudah langsung tersambung ke fasanya kepiting langsung ke bel sederhana. Baiklah, kita coba tes sekali lagi ya. Pada saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalam bel menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel atau lempengan untuk menggetarkan platnya sehingga berbunyi. Jadi, bel listrik itu menggunakan prinsip elektromagnetik. Nah, prinsip elektromagnetik itu sendiri yaitu terdapat dalam induksi elektromagnetik. Berikut penjelasan induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gelombang listrik yang dihasilkan akibat adanya gelombang magnet di sekitarnya. Gelombang listrik ini berkebalikan dengan gelombang magnet yang dihasilkan akibat adanya gelombang listrik. Besar medan magnet, besarnya berbeda-beda tergantung dari bentuk kawatnya. Besar medan magnet pada kawat lurus panjang yaitu BP sama dengan μ0I per 2 pi A. B itu medan magnet di titik P, μ0 yaitu 4 pi kali 10 pangkat min 7, I itu kuat arus, ampere, A itu jarak antara kedua kawat atau meter. Selanjutnya yaitu ada besar medan magnet pada kawat melingkar yaitu BP sama dengan μ0I per 2A. BP itu medan magnet di titik P, μ0 4 pi kali 10 pangkat min 7, I itu kuat arus, A itu jarak antara kedua kawat. Jadi, akibat adanya medan magnet akan muncul gaya magnet yang disebut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz pada pengantar berarus yang berada dalam medan magnet yaitu dapat dinyatakan dalam persamaan F sama dengan B kali I kali L sin theta. Keterangannya yaitu F sama dengan gaya Lorentz, satuannya Newton. B itu induksi magnet, satuannya T. I itu kuat arus listrik, satuannya ampere. L itu panjang kawat, satuannya meter. Dan theta itu sudut antara arah arus listrik dengan kuat medan magnet yaitu 0 derajat. Sehingga, jika ada dua kawat berarus yang berdekatan akan memiliki gaya tolak atau tarik sebesar F per L sama dengan μ0 I1 kali I2 per 2 pi A. Sementara gaya Lorentz pada muatan yang bergerak di daerah yang ada medan magnet yaitu F sama dengan Q kali V kali B sin alfa. Selain itu, berlaku juga hukum kebalikannya, yaitu ketika medan magnet bergerak akan menimbulkan listrik yang disebut dengan induksi elektromagnetik.
Dalam flux elektromagnetik ada beberapa hal yang perlu diketahui, diantaranya yaitu flux magnetik, flux sama dengan B dikali A cos theta. Gaya gerak listrik pada kumparan yaitu epsilon sama dengan min N delta flux per delta T. Epsilon itu GGL induksi, satuannya volt, N itu banyaknya lilitan kumparan, delta flux itu perubahan flux magnetik, satuannya Weber, delta T itu selang waktu, satuannya S. GGL pada batang penghantar yang memotong medan magnet yaitu epsilon sama dengan B dikali L kali V sin theta. B itu medan magnet, L itu panjang kawat, V itu kecepatan gerak kawat. Epsilon itu GGL induksi. GGL pada generator yaitu epsilon sama dengan B dikali A dikali omega dikali N sin theta. B itu induksi magnet, satuannya T, A itu luas penampang, satuannya meter kuadrat, omega itu kecepatan sudut kumparan, satuannya rad per S, theta itu sudut 0 derajat. Berikut adalah penurunan rumus gaya Lorentz. Gaya yang dialami muatan yaitu F sama dengan B dikali Q dikali V sin theta. Gaya yang dialami seluruh muatan pada kawat yaitu F sama dengan dalam kurung B dikali Q dikali V sin theta dikali N dikali A dikali L. Muatan keseluruhannya yaitu Q besar sama dengan Q kecil dikali N dikali A dikali L. Karena kuat arusnya yaitu N dikali Q dikali V dikali A. Jadi penurunan rumusnya yaitu F sama dengan B dikali I dikali L sin theta. B itu medan magnet, satuannya Tesla, I itu kuat arus, satuannya ampere, L itu panjang kawat, satuannya meter. Jadi, bel listrik terdiri atas dua elektromagnet dengan setiap solenoida dililitkan pada arah yang berlawanan, sehingga lempengan yang ada di dalamnya dapat berfungsi untuk menggetarkan platnya. Jadi, ketika arus listrik mengalir ke kumparan, ia akan berubah menjadi magnet. Dan ketika lempengan didekatkan, dia akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi karena arah medan magnet dari dua elektromagnet berbeda, maka itulah prinsip sederhana bel listrik. Baiklah, itu tadi penjelasan video dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.